Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Untuk pengantin baru, saya ulangi, bukan nasihat dasat latif, tapi nasihat agama. Buat pengantin baru, baik yang baru akad nikah hari ini maupun yang baru 2 atau 3 anaknya. Semua kita pengantin baru. Cuma sayang, bapak-bapak tadi waktu dikasih buku nikah, saya berpikir jangan sampai ada lagi yang mau seperti tadi yang itu atau yang kayak ATM. Terlambat maki kita yang sudah punya. Salah satu ndak bisa maki punya itu, siapa tahu motong ki punya, syaratnya itu harus ki kawin lagi. Ndak bakal maki punya itu yang anu ya, yang baru-baru yang dikasih. Pertama adik-adik, ini pengantin. Siapa namanya laki-laki? Haikal Wahyu. Yang perempuan? Sylvia. Haikal Sylvia. Pertama, ini yang Haikal. Nikah, Sylvia, luruskan niat. Apa niatmu menikah? Tapi ada HP ku barangkali situ. Oh, sudah. Apa niatnya menikah? Ya, dalam agama kata Nabi, pubenei nasaba angka 4 masalah. Nikahi karena 4 persoalan. 1 kata Nabi, nikahilah dia karena kecantikannya. Oh, harus cari yang cantik. Kenapa? Masalahnya dia 24 jam di depan tak. Mau ki tidur dia, baru bangun ki. Ada mi sedek? Mau ki makan, engkau sih? Boleh ki makan terus. Ada lagi di situ. Baru ki keluar toilet, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat kau bosan. Iya toh? Maka perempuan harus cantik. Karena kalau kau tidak cantik, maka suamimu akan carikan kau yang cantik. Ya? Iya toh? Tapi ternyata cantik tidak boleh menjadi ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik si Haikal menurut Sylvia. Ditanya Haikal, siapa yang cantik? Pasti dia bilang Sylvia. Kalau saya ditanya siapa yang cantik? Ya istriku. Berarti cantik itu subjektif dan ada batasnya. Ibu-ibu yang ada di depan saya ini cantik-cantik, tapi ketika usianya sudah jelang sakaratil maut, berhenti kok cantik. Biar apa mu pakai? Begitu kulitmu berkerut, biar pakai berlian ndak mempan mi. Ya? Biar kau kasih shadow apa-apa, kalau sudah berkeriput berhenti kok cantik. Ada batasnya. Ternyata cantik 17 tahun, oke, tapi balik itu 17. Ndak ya berhenti mah kau cantik. Toh? Cantik jangan jadi utama. Karena apa? Ada batasnya. Karena batasnya itu hanya fisik. Makanya orang berkata, nikah itu jangan kau bayangkan saja di tempat tidur. Kalau di tempat tidur kau bayangkan, maka siap-siap kau kecewa. Tidak lama itu. Tidak lama. Makanya disebut bulan madu. Pendek bulan madu. Tidak dibilang tahun madu. Iya kan? Masih pengantin baru. Masya Allah. Onderdil masih bagus. 3 anak. Hancur nih. Tuh? Yang kedua. Kata Nabi. Nikahilah dia karena keturunannya. Perlu ditahu. Mana rasa maka de tomato atariolo. Itai digambokna. Digendokna. Diganenekna. Tapi ternyata keturunan tidak boleh menjadi patokan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya baik, anaknya bajingan. Bapaknya Nabi, anaknya membangkang, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya tidak baik, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya bajingan, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan tidak boleh menjadi patokan utama. Sebab apa? Dia tidak menjadi mutlak. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Itulah sebabnya nenek tariolo makada, komelo kama benena, sapak ko ya rongkai monroi maceke-ceke. Kode gaga monroi maceke, buat sampuk ko tu. Maka ketika kau menikah, cari kau yang adami. Paling tidak 1 tambah 1 menjadi 2. Jangan sampai 1 menjadi 1 tambah 1 menjadi 0. Perlu. Tapi ternyata kekayaan tidak boleh menjadi patokan utama. Kenapa? Bapaknya kaya tapi 11 anaknya.
Si perasa no tuma warisan. Iya toh? Maka laki-laki yang baik, jangan kau hitung warisannya mertuamu. Lelaki yang baik, dia berdiri tegak di atas kakinya dengan kepala tegak, karena dia tidak menggantungkan ekonominya sama mertuanya. Kasih tahu ini besok, ketemu mertua, Pak, tanggung jawab anak tak, hidup mati, tanggung jawab saya. Nyawanya saja saya tidak jamin. Semua makannya, pakaiannya, saya punya tanggung jawab. Bapak kalau mau kasih anaknya, kasih tahu saya. Nanti dek nah hargai kak koi di lemak teruk malingnya. Ya? Yang keempat kata Nabi, nikahilah karena agamanya. Oh, bertanya mahasiswaku, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi ada stressingnya. Ada di situ koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Kalau kita ada lagi orang cantik, ya, ada orang cantik mukanya, bapaknya lagi bajingan. Ada lagi kaya, jelek lagi mukanya. Ada lagi cantik, miskin lagi. Maka mencari dia Tommy kaya, dia Tommy cantik, keturunan ulama, kemudian bagus lagi agamanya. Mengumpul ini 4, 1 perempuan sangat sulit. 100 belum tentu ada 1. Kalau ada kita tahu di Makassar, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Iya toh? Nah, oleh karena itu kata Nabi, usahakan agamanya. Kalau dia jelek mukanya, tapi agamanya baik, maka tutur katanya yang membuat dia cantik. Kalau dia miskin, tapi agamanya baik, akhlaknya yang mulia membuat dia kaya. Nah, utamakan agama. Paling sial, paling celaka, dia Tommy jelek, dia Tommy miskin, dia Tommy tidak baik agamanya, dia Tommy keturunan perampok. Dapat macilaka kau capok. Nah, tuh satu ya, luruskan niat, pakai singi niat tak. Yang kedua, nasihat buat kita semua. Selesai ki menikah ini, Silvi, Pak Haikal, jangan ki bayangkan tidak ada masalah. Oh, menikah segumpung masalah. Ku kasih ki contoh, istri cantik, kita kira bukan masalah, nagoda orang. Apalagi kalau suami jelek, tambah masalah tuh. Coba. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, nah hina orang. Kita saya malu jalan sama dia. Dulu sama kode, nanti di pesta kita ketemu. Sampai Nabi bilang, mana sama kau Pak? Nabi bilang, tidak jadi mencere-mencere kak. Coba. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Selesai ki menikah ini. Sebelum menikah apa masalah? Diterima tidak lamaran? Diterima selesai masalah, masalah muncul, uang panai. Iya toh? Sudah diselesaikan uang panai, apa itu nanti pesta. Sudah selesai pesta, baru mau dibayar sisanya. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalah. Sudah kelar semuanya, apa? Apa? Baru kita dapat masalah, motong kita punya rumah. Sudah beli rumah, cicilannya menunggu. Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Nah, alhamdulillah. Jangankan kita, Nabi. Ada ndak yang kalah ibadahnya Nabi? Kira-kira ada orang lebih hebat ibadahnya dari Nabi? Nabi paling bagus ibadahnya. Kira-kira ada ndak yang punya doa semakbul doanya Nabi? Tidak ada. Nabi paling baik doanya, paling bagus ibadahnya, tidak ada dosanya. Apa tidak ada masalahnya dalam hidup? Penuh dengan masalah. Diusir dari keluarganya, di Mekah diusir. Kemudian dalam rumah tangga beliau pernah difitnah, Aisyah dituduh selingkuh. Itu Nabi. Apalagi tentara. Pasti. Baru ki buka kamar, naik spanning, buka kamar, menelpon komandan. Cepat kau lapor, siap komandan. Lari, ndak jadi masuk kamar. Coba, penuh dengan masalah. Selesai ki menikah nanti ni Silvi, Pak Haikal, pasti penuh masalah. Yang tadi waktu kita pacari bagus semua bicaranya. Tabe di mana ki kakanda? Rinduku. Salam sayang selalu. Sudah ada anak 1 tak tumpu apa Nabi bilang di mana nu simpan matanu dongo.
Masuk mana nih itu aslinya? Keluar nih semua aslinya. Hah? Baru keluar. Maka ketika ada masalahmu dalam rumah tangga Dinda, Pak Haikal dan Silvi, rumusnya kata Allah dalam Quran, jangan kau buka TV, jangan kau buka medsos. Rumusnya dua, ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar ko. Yang kedua, perbaiki sholatmu. Sayang 1000 sayang, ibu-ibu ada masalah tidak sabar. Tiba-tiba nak dapat mi aslinya suaminya baru menyesal kak menikah sama saya. Coba ku tahu begini, tidak mau kak, apalagi tidak mau nak dua mi anakmu. Sudah sabar, sabar saja. Tidak ada mi kala itu rumus sabar. Hah? Bu, suami tak ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan seperti sifatnya Rasulullah. Kita bayangkan gagahnya seperti Syahrul Khan. Ternyata mirip Syahrul Khan, tapi ketika Syahrul Khan lagi buang air besar. Nah, oke lah. Ada masalah, sabar. Kala itu sabar. Tidak ada kala itu ilmu sabar. Bapak juga, kita bayangkan istri tak baik bicaranya. Kita bayangkan istri tak bagus akhlaknya. Ternyata hancur, jauh dari harapan. Maka rumusnya sabar. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Tidak ada kala. Bagaimana memunculkan sabar itu? Resepnya ketika ada masalahmu, jangan kau bandingkan keluargamu dengan orang lain. Jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Karena masing-masing pasti ada masalahnya. Ada orang ibu-ibu bilang, Ustaz, bahagian rumah tangganya itu Ustaz. Aku bilang, dari mana kisah dia tahu? Kina bilang, lihat kita Facebook nah Ustaz. Fotona deh mesra-mesra nah. Oh, di Facebook. Iya be, fotona mesra nah. Aku bilang, sini ibu. Dongo-dongo itu, kalau baku tarik rambut, ina share fotonya. Beleng-beleng itu kalau lagi nas foto dulu baru baku tarik rambut baru nas share. Dongo. Pasti tiap mesra-mesra. Ya, hati-hati. Kalau ada orang di Facebooknya selama ini tidak pernah kita lihat foto-foto sama suami istri, tiba-tiba muncul suami istri mesra, biasanya sudah selingkuh itu orang begitu. Hati-hati. Ibu-ibu ndak pernah nak bawa foto suami tak, tiba-tiba bawa foto, hati-hati. Saya bilang ke temanku, Ustaz, Ustaz, kenapa itu tidak pernah kulihat foto di dompet istri tak? Kenapa tidak pernah tahu itu kita ada foto-foto di wallpapernya istri tak? Aku bilang, malah aku apa? Aku hafal di mukanya. Itu yang tidak hafal muka istrinya, itu yang selalu bawa foto. Hati-hati ibu. Jadi kalau selalu ada wallpapernya itu ibu, jangan kita terlalu cepat bangga, nah lupa muka atas suami kita. Yang kedua, resepnya ketika ada sabar, apa ucapan? Sabar itu misalnya lagi duduk-duduk lagi mengaji-ngaji, tiba-tiba datang istri tak kan datuk kepala tak, bodoh ini. Sabar. Oh, bukan sabar itu, beleng-beleng. Sabar itu ketika ada masalah, apa kita ucapkan? Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah. Yang kedua, sabar setelah menyelesaikan dalam rumah tangga ada masalah, rumur pertama sabar, yang kedua sholat. Nabi ada masalahnya, ingat ketika Isra Mi'raj Nabi berduka meninggal istrinya, sampai Nabi mengucapkan siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Besok-besok kalau meninggal kita suami tak berduka terus ibu, ciri-ciri penghuni sorga itu bu. Meninggal kita bilang suami tak dong baik nih istriku, tidak bisa kak lupa kebaikannya istriku, masya Allah baik meskipun dia tapi aku sayang sekali, itu penghuni sorga itu. Tapi begitu ibu meninggal langsung suami tak masuk kamar berteriak merdeka, penghuni neraka itu. Kadang itu perempuan batena sakang, ada itu perempuan sakang sekali deh batena nak kasih jadi tahanan kota suaminya. Wajib lapor 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana kok Pak? Di mana? Aku lisu kok? Ini. Ya. Nah, begitu ada masalah deh, Silvi, Pak Haikal, jangkit curhat di Facebook di. Ini banyak-banyak orang, saya ini bu, hampir tiap hari ada orang minimal satu curhat masalah rumah tangga dan umumnya cerai. Apa sebabnya? Lebih banyak dia di Facebook, di WhatsApp. Oh, dia share fotonya temannya reuni sama cowok, ada suaminya. Tidak menghargai laki-laki.
Masa kau pergi foto berdua kau share di Facebook baru ada suamimu? Kau tidak hargai perasaan suami itu. Ya, ada masalahnya bukannya sholat, ada masalahnya langsung nak ambil HP-nya, update status. Tak kusangka kau begitu. Oh, langsung nak balas temannya pacaran dulu. Ku bilang memang kenapa kau menikah sama kamu? Beri update status lagi, kesepian banget. Langsung nak share lagi, langsung nak seledin temannya, boleh juga tuh diganti. Ayo, jangan ya. Ada masalahmu, lebih baik kau sholat. Ya Allah, tidak kusangka suamiku begini. Tapi inilah takdir yang kau berikan. Engkau yang mengatur jodoh. Dan saya yakin inilah jodohku yang terbaik. Tapi ya Allah, jangan lama kasihan suamiku seperti ini. Kalau dia lama seperti ini ya Allah, saya takut berkhianat dan berdosa kepadamu ya Allah. Tolong saya ya Allah, karena engkau lah tempatku meminta pertolongan. Jangan kau pergi cerita sama tetangga. Pergi cerita sama tetangga, nah bantu tidak, nah gosip kok. Begitu suamiku di, nah bilang itu dulu deh, kasihan di baik, nah kasihanmu pada dalam hatinya cidak kok. Jangan cerita sama keluarga, jangan. Nah masa nak cerita kak Ustaz, nah keluargaku itu masih sepupu satu kali kak. Siapa yang dorong itu? Siapa yang halangi Nabi dakwah ketika pertama dakwah? Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan? Sepupu satu kalinya Nabi. Ayo, masa nak cerita kak Ustaz, masih saudaraku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Saudaranya. Masa nak cerita ke Ustaz, amureku saudara sama bapakku. Siapa yang halangi dakwah? Abu Jahal, Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Jadi tidak usah kau cerita sama orang lain. Lebih kau bangun tengah malam, sholat hajat, sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Tiba-tiba didapat WhatsApp, kuliah suamimu. Kuliah suamimu sama cewek lain. Berbaik sangka ki. Oh, ini kau dong pulang kerja berarti ngerangkap ki ngojek. Tenang perasaan. Enak perasaan. Ya, itu ibu baru cerita cemburu mi. Mentong ini ibu-ibu ini baru dicerita, majalo sih. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, istainu bisabri wassalah. Panjang yang kita murekan tapi waktu yang terbatas. Ada masalah tak? Yang ketiga sekarang, kalau mau ki bahagia, jangan ki konsultasi psikolog. Rumusnya gampang, birrul walidain. Hargai orang tua tak. Tidak ada rumah tangga yang bahagia kalau kurang ajar sama orang tuanya. Pasti itu. Orang tua itu tadi Sylvia orang tua tak 2. Indok tak si bambok tak. Sekarang menjadi 4. Ambokna laketa, indokna laketa menjadi 4. Begitu juga suami. Tadinya cuma 2 orang tuanya, sekarang menjadi 4. Tidak boleh dibedakan antara orang tua dengan mertua. Sama derajatnya dalam Quran. Ya, maka kalau datang mertua tak sopan ki. Datang mertua tak hargai. Jangan baru datang mertua baru duduk nah tanya kapan ki pulang mak. Orang baru tiba. Coba jangan begitu. Tidak ada rumah tangga yang bahagia kalau kurang ajar sama orang tuanya. Maka reset, kadang kala ada rumah tangga sopan sekali sama suaminya bosnya, bosnya suaminya, sopan sekali sama suaminya, bosnya, tapi dia tidak hargai mertuanya, tidak bakal kau bahagia. Birrul walidain. Ya. Maka saya ku bilang sama istriku, boleh marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak nak kena. Satu yang tidak boleh, jangan lalu kau lukai perasaannya mamaku. Begitu orang tuaku kau lukai perasaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Istri belum tentu kita jodoh sampai saya ajal. Tapi orang tua tidak ada. Biar kau cuci saya seluruh air yang ada di dunia, tidak akan menghilangkan darah dalam dagingku. Tuh ya, paham baik-baik itu. Nah, ini nasihat buat pengantin. Ini sekarang nasihat buat kita ini. Ya. Nah, 1. Ini untuk kita semua. Biasanya kalau ada pengantin begini, paling banyak orang tidak sholat. Terutama ibu-ibu. Gara-gara bakda. Nak kira muka na tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren, jingga. Jangan kita kuliah-liah ibu. Coba Mi. Yang kedua, selain gara-gara makeup na sembayang, gara-gara apa? Jilbab. Saya ini keliling-keliling mak ceramah, hanya ada di Indonesia yang seperti jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada mina
talina di lehernya, ada kiring-kiringna, 17 cipi-cipina, 7 pentulna, ada kayak pohon di belakangnya. La haula wala quwata illa billah. Susah mi nak kasih goyang lehernya, karena ikai susah goyang lehernya begini kan sih. Mapake nih tuh anuna rokna juga sempit, begini jalannya. Beleng-beleng. Ketawa baru dirinya nak kena. Coba. Baru datang mi suaminya. Diam Ki, sudah mi pale, sudah mi. Datang mi suaminya. Nah bilang suaminya, ibu, haji no tu, ketelu no lo umroh, lo mas sampaja loro nih. Melo tamas serak. Apa nah bilang? Nggak nulian nih jilbabku susana dipakai. Coba. Ibu, boleh dandan tapi jangan sampai tidak sholat. Dandanannya, lipstiknya jangan sampai yang tidak bisa menembus air. Karena nanti kalau ibu wudu tidak kena itu bedaknya terlalu tebal, dia begini saja mau wudu. Telur ratu sebuye. Coba, ndak sah wudunya. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Wudu dulu. Wudu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah ke make up batal. Nah bilang dah habis Ustaz, sedikit je keluar, tetap batal. Jelas ya? Jelas. Nah, yang kedua, biasanya kalau ada cara begini, banyak yang apa? Datang bawa dosa, pulang bawa dosa. Kenapa dosa? Nah celah semua orang. Mulai kuenya orang nak celah, nak buka. Dia nak cerita tapi mata dan bibirnya dong. Nah, nak celah, kayak basi nih, baru membungkus. Itu biasa kalau pika pengantin, kulihat-lihat saja mak doko si ibu, mak doko si. Nah kasih masuk tuh di tas, nah lihat-lihat dulu. Dia udah tahu ada CCTV. Nah kasih masuk tasnya. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu pembungkus. Bu. Halo bu. Nggak boleh membungkus ya, bu. Nggak boleh ibu bungkus kalau ada cara pengantin. Kenapa? Haram. Sama mencuri. Ya, kenapa tidak boleh bu? Orang sudah hitung tamunya. Tamuku 300 dengan kue saya sediakan begini. Kalau membungkus ki semua, masih kasihan yang punya tamu, ndak cukup makanannya. Ya. Yang ketiga, biasanya kalau ada cara begini banyak praktek mubasir. Ada itu mubasir, itu terutama air gelas. Belum pi habis todok misede, belum pi habis tusuk lagi uang semua itu. Ya. Satu tusuk ji mau makan sate, nah ambil 2. Begitu sudah dipiring bekas, ndak ada mau makan meskipun ibu sudah tidak sentuh. Lebih baik nombo, jangan ambil berlebih. Mana mi juga yang porsi mengamuk. Bocor lah haula, dia tak masiri. Masiri-siri saya kini temana kita weh. Pekampung. Coba ya, jangan ya. Lebih nombo. Karena itu ternyata kue-kue di pengantin saya rasakan kadang enak di mata, tidak enak di leher. Bagus sekali, dikira kue, ternyata ikan. Ada kan begitu. Saya juga pernah kejadian temanku, nakira mie, ternyata apa itu? Mangga, dikasih model seperti mie. Begitu nama Ustaz, kecut. Ku bilang mangga itu. Maka jangan langsung ambil, ndak jadi kau makan, sia-sia orang. Nah, yang berikutnya. Kalau ada pengantin begini, biasa juga banyak yang tersinggung pulang. Kenapa tersinggung? Merasa tidak diawet, bindak dilayani. Jauh-jauhku dari Pindrang, jauh-jauhku dari Bone, sewa mobil kodoma panter, nginap di hotel, jutaan uangku habis. Ndak na bati-batika yang punya cara. Yang punya cara kasihan banyak tamunya. Mungkin na urus ki semua, na tudangi ki tidak. Mengerti maki saja. Pulang pecuk. Ndak mau lagi batiku beli tomat baju baru, ndak nambe kasoti. Gara-gara soti na pecuk. Ini juga tukang shooting, jangan ku baik-baik ku ahlaknya, ya. Yang punya kamera, hargai tamunya orang. Kadang kala kau kasih pantat, marah orang.
Kameramen yang profesional itu menghargai tamunya orang. Dia sudah sebelum mulai acara, dia sudah tahu di mana posisinya nanti. Jangan nanti masuk tamunya orang kok kasih pantat, pasti tersinggung kalau dia orang terhormat. Singgih Pak, singgih Pak. Tidak boleh. Disitulah profesionalnya seorang kameramen. Dia bisa tahu di mana posisi yang ideal. Ya? Nah, sudah. Nah, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan ya. Saya ini tinggalkan pesawat Pak. Pesawatku jam 12. Wabillahi taufiq wal hidayah, ini habis mi. Saya dikasih tahu jam 10 sudah selesai acara Ustaz. Ternyata jam 11 baru mulai. Apa boleh buat ya? Nah, ada yang saya lupa. Ini Bapak pengantin laki-laki, Pak Haikal. Besok kalau marah ki, jangan ki gampang bilang talak. Begitu Pak Haikal bilang talak, tidak boleh dimain-mainkan itu. Kata yang tidak boleh dipermainkan laki-laki dan perempuan, kata talak. Ya, kalau Bapak bilang saya talak kok, jatuh talak satu itu, masih boleh ki campur. Malam sejuk, dingin, baku peluk, masih boleh. Tapi kalau dia bilang saya talak kok, 5 menit kok, talak tolak kok, jatuh talak 2. Nanti Bapak boleh campur, nikah dulu. Ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi, panggil orang tuanya, nikah ulang, baru boleh campur. Kalau Pak Haikal campur tidak nikah ulang, berzina namanya. Ya, jangan gampang bilang talak. Nah, kalau dia, saya talak kok, 5 menit, talak tolak kok, keluar dari talak kok cilaka, talak 3. Nanti boleh campur, kita cerai dulu dia. Kemudian ini menikah dengan laki-laki lain, ternyata tidak baku cocok dengan laki-laki tersebut, dia cerai lagi, maka Bapak harus menunggu 3 kali dia haid, baru nikah ulang, baru boleh. Itu kalau talak 3. Ya? Belum jatuh sertifikatnya di pengadilan agama. Itu urusan waris mawaris di dunia. Urusan yang saya sampaikan tadi adalah urusan akhirat. Jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau perempuan Ustaz bilang talak. Biar sampai di atas pantatnya. Kenapa? Hak talak ada sama laki-laki, bukan sama perempuan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.